Nah, kemarin ya kita kemarin sudah mengenal menu-menu, kemudian ini adalah isi dari menu itu atau dibilang dengan ribbon. Kemudian di sini juga ada navigator slide. Jadi kita bisa lihat di sini tampilan-tampilan slide-nya. Lalu ini adalah area kerjanya. Kemudian juga kemarin kita mengenal untuk membuat slide. Itu ada di sini new slide. Bisa di scroll down juga. Kita di sini bisa pilih layoutnya di slide. Nah ini biasanya setelah title slide itu ada title and content, ini untuk pendahuluan biasanya. Kemudian di sini ada to content, itu biasanya untuk slide yang ada gambarnya, jadi nggak monoton untuk tulisan saja. Lalu di sini ada comparison. Comparison ini digunakan untuk mengcompare penulisan. Jadi misalkan perbedaan antara alat inhalasi dengan terapi jalan gitu ya, misalkan ya. Nah, itu contoh saja. Kemudian di sini juga ada content with caption, jadi mungkin di sini bisa digunakan video juga ataupun gambar ya, sama seperti ini. Hanya di sini kontennya itu judulnya di atas, tapi kalau yang ini itu lebih besar gambarnya. Kemudian di sini ada insert juga, kita kemarin sudah bahas, bisa masukkan tabel sama seperti Word juga. Kemudian ada picture, screenshot ini maksudnya kita bisa masukin kayak print screen di keyboard aja gitu. Lalu foto album ini jarang digunakan ya. Kemudian ada shape untuk bentuk-bentuk kayak kotak dan lain-lain. Lalu ada smart art, ini untuk struktur atau flow diagram. Nah, ini struktur, misalkan nanti membuat struktur organisasi ataupun struktur yang lain ya, misalkan penulisan gitu ya, misalkan seperti ini. Jadi Anda juga akan menemukannya, ataupun yang misalkan seperti ini. Dulu waktu di SMP kalau saya belajar ekosistem, jadi misalkan ekosistem yang atas itu apa ya, tengah apa, bawah apa gitu dulu kala. Nah, ini juga bisa seperti ini struktur, nanti tinggal digunakan saja. Ataupun ini misalkan ini adalah ide inputnya apa, lalu nanti keputusannya apa, outputnya. Lalu di sini ada chart atau grafik. Di sini ada bar, biasa kita gunakan bar. Kemudian ada line. Ini biasanya itu yang ada plotnya, jadi bisa terbaca gitu ya. Ataupun juga pie. Pie ini juga bisa digunakan misalkan untuk responden gitu. Nanti juga terakhir misalkan ada kuesioner, nanti menggunakan ini gitu, untuk respondennya. Misalkan gendernya laki-laki, perempuan berapa persen gitu yang mengisi kuesioner, ataupun misalkan rentang umurnya, range umurnya dan lain-lain. Ini juga ada beberapa model, itu ada 3D-nya. Ini bentuk-bentuknya saja. Ini misalkan kalau ini misalkan dari populasi yang ada, ini yang ada biru, orange ini populasi yang ada, itu berapa persen laki-laki dan perempuannya misalkan, itu yang mengisi responden gitu.
contohnya, ataupun dari populasi yang ada berapa persen yang menjawab yang apa ya, misalkan terbantu dengan terapi inhalasi gitu ya, misalkan gitu. Nah, ini bisa diambil. Nah, di sini misalkan gendernya itu yang kuning sama abu-abu misalkan. Jadi laki-laki dan perempuan ataupun range umur, bisa dari range umur juga. Misalkan anak-anak, dewasa atau remaja gitu ya. Jadi dengan yang yang uh, mendapatkan manfaat dari terapi ini itu ada berapa persen gitu bisa digunakan ini, ataupun juga bisa seperti ini lebih mungkin lebih bisa membaca gitu ya. Itu adalah cap. Lalu di sini ada komen, ini biasanya untuk perbaikan, dan di sini ada header footer. Header footer di sini sama seperti di Word, jadi nanti ada headernya dan ada footernya. Akan di sini footernya itu adalah okupasi program studi okupasi terapi Fakultas Vokasi. Ini juga ada WhatsApp, dan ini tanggal kayak biasanya nggak dicantumkan ya, yang bisa dicantumkan adalah slide number biasanya. Cuman kalau untuk presentasi ini nggak boleh karena ini mengganggu apa ya presentasi kita. Lalu sini juga bisa masukkan audio, mungkin nanti kalau misalkan presentasi tugas akhir atau video, untuk video misalkan PKL-nya atau magangnya gitu ya. Nah, ini seperti ini penggunaan alatnya gitu. Ataupun insert media yang lain seperti PDF. Nah, ini PDF, kalau PDF masternya saya belum jalankan. Baik, kemudian di sini kemarin ada desain. Desain itu kemarin saya ulas lagi review ya. Ini kita bisa ganti-ganti, misalkan yang ini maunya yang ini. Kemudian kalau yang kedua misalkan saya pengen yang ini, tinggal di klik kanan, apply to select slide. Ataupun juga bisa saya maunya yang ini, tapi untuk semuanya. Nah, apply to select slide. Kalau mau beda-beda warna juga bisa. Misalkan ini saya mau pakai yang hijau, ini mau pakai yang biru, ini pakai yang orange. Seperti ini juga bisa. Ya. Tapi satu model. Kemudian kemarin terakhir di transition. Transition itu adanya di slide. Jadi perpindahan slide. Kan saya untuk slide pertama saya ingin yang split, saya tirai terbuka. Gitu. Kalau slide kedua misalkan saya mau yang peneliti seperti ini ya, ataupun misalkan ini kita juga bisa atur lamanya dari transisi itu. Contoh seperti ini. Ataupun kalau kita nggak mau capek-capek gitu ya, bisa apply to all. Nah ini, pakainya semua aja transisinya bisa. Nah, sekarang kita masuk ke animation. Misalkan saya ketik di sini presentasi penggunaan alat misalkan ya, contoh aja ini program studi. Oke, di sini ada dua
dua buah objek. Ini saya namakan objek. Ini perlu diperhatikan juga. Jadi kalau misalkan backgroundnya itu warna hijau, ini mungkin kita kebaca gitu di sini. Cuman kalau ketika di proyektor ini nggak kebaca. Oleh karena itu kita harus ubah warnanya. Tidak apa sama seperti atas, tapi dia yang penting terbaca. Baik, kita masuk lagi ke animation. Nah, animation ini diperuntukkan untuk objeknya di slide. Jadi misalkan saya contoh di sini adalah float in. Nah, float in di sini bisa juga kita custom efeknya, bisa dari atas atau bawah. Saya yang pertama ini adalah dari atas. Kemudian yang kedua juga bisa digunakan juga, bukan player float in. Baik, kalau seperti ini ada angka 1 dan 2, ini berarti ada yang namanya animation. Jadi ketika saya start, saya startnya klik lagi mouse-nya, dia akan tampil gitu. Seperti itu. Tapi ada tapinya. Kalau misalkan ini kan kalau klik itu lama ya. Nah, ini kita gunakan animation pen. Animation pen, lalu di sini ada 1 dan 2. Kalau kita klik lagi itu yang 2 akan jalan. Tapi yang kedua ini kita akan ikutkan dengan yang pertama. Jadi ketika saya play, ini klik, nah, dua-duanya langsung jalan. Jadi tidak perlu ada jeda waktu. Bisa juga misalkan saya yang pertama juga saya enggak, jadi ketika udah mau masuk gitu ya, itu langsung mulai gitu. Ini berarti kalau sudah masuk presentasi dia akan langsung mulai. Ini juga tergantung dari presentasinya. Jadi kalau misalkan presentasinya itu urgent gitu ya, itu nggak usah pakai klik lagi. Jadi langsung aja ketika sudah mulai langsung ada judulnya gitu, tanpa harus jeda. Karena mungkin ada beberapa di instansi gitu yang tidak mengharuskan untuk apa ya, waktu yang lama gitu ya. Jadi dia butuh waktu yang cepat gitu. Jadi biasanya kalau instansi pemerintah itu kan habis ada meeting ini pasti ada meeting ini, ada meeting ini. Biasanya atasan itu kan, oh, nanti saya akan ada meeting lagi nih, bisa dipercepat ya gitu. Jadi bisa digunakan ini. Kemudian, nah ini tadi kan berbarengan ya. Ini kita bisa geser juga. Misalkan habis apa? Yang pertama tampil titel, kemudian yang program studi juga tampil gitu ya. Kita gunakan juga. Jadi contoh seperti ini. Nah, jadi ada jedanya. Misalkan saya pengen jedanya di sini, jadi ada, walaupun dia langsung gitu ya, nah, itu ada jeda. Jadi tinggal diatur waktunya. Atur waktunya adalah di sini. Jadi kalau ada kalau mouse-nya itu berubah seperti ini bisa digeser-geser. Klik, jangan
Jangan salah kalau mouse-nya seperti ini, itu nih memperbesar atau kecil. Tuh. Jadi kalau ini yang digeser, dia akan memperlebar ininya, apa, durasinya. Jadi jangan salah klik ya. Gitu. Nah, sebenarnya kalau di PowerPoint adalah yang penting itu ada beberapa ya. Tapi yang penting adalah transisi sama animasi. Nah, itu karena ini yang biasa digunakan untuk presentasi. Itu. Kemudian kemudian juga selanjutnya ada menu slideshow. Di sini mengatur atau kita melihat gitu ya, melihat keseluruhan dari presentasi, display. Seperti itu. Lalu juga ini bisa record. Jadi kalau mau di record bisa dari awal atau rehearse timing. Nah ini maksudnya kita melihat berapa lama sih tampil keseluruhan presentasi gitu ya. Jadi kita bisa mengukur. Biasanya kita kan berbicara kadang-kadang kelewatan gitu ya. Jadi biasanya nanti Anda dikasih waktu untuk presentasi sekitar 15 menit. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Kita bisa lihat dulu totalnya berapa. Kalau totalnya adalah yang di sini. Jadi ini 3 perpindahannya. Itu totalnya adalah 31 detik untuk 3 slide. Tuh. Jadi mungkin sebelum kita bicara gitu, kita bisa latihan gitu pakai timing itu. Kemudian di sini ada review. Review ini sama di Office, ada spelling check, kemudian ada show komentarnya, compare, dan compare ini juga jarang digunakan karena kita akan mengcompare dua presentasi gitu. Lalu di sini ada view. Ini kita akan melihat tampilan dari sini, bisa fit to window. Ini berarti sudah fit to window, jadi zoomnya itu sudah sama, atau bisa kita atur zoom sendiri. Zoom itu bisa kita atur di sini ataupun di bawah. Nah, di sini. Nah, kemudian sini ada add-ins. Add-ins ini bisa record. Jadi nanti kalau mau record gitu ya, merekam presentasi kita lagi presentasi direkam, itu bisa di sini. Lalu di sini ada help. Bisa kalau mau mencari solusi gitu ya, ada permasalahan, solusi, bisa di search di sini help. Di sini juga ada tutorialnya. Dan di sini kalau Anda install Acrobat, pasti di sini ada menu Acrobat. Jadi dari slide presentasi bisa lihat untuk Acrobat PDF. Itu. Baik, dari slide ini ada yang mau ditanyakan? Sepertinya sudah mahir semua ya, ya untuk PowerPoint. Memang yang paling
penting itu adalah yang Excel. Excel tuh sangat-sangat formulanya sangat-sangat harus dipikirkan. Tapi memang PowerPoint ini juga tidak kalah penting sebenarnya kalau nanti kalian dihadapkan dengan untuk presentasi gitu. Kalau membuat presentasi seperti apa. Yang penting tolong kalau membuat sebuah desain presentasi harus dilihat kontras warnanya antara tulisan, gambar dengan tulisan, gambar dengan backgroundnya. Kalau misalkan tadi backgroundnya ini hijau atau warna gelap, maka tulisannya harus warna terang. Bisa putih, tapi yang untuk standarnya adalah putih. Atau bisa juga kuning. Misalkan saya tadi desainnya itu menggunakan warna hitam gitu ya. Nah, seperti hitam. Ini bisa dua, bisa warna kuning atau warna putih. Nah, kuning ini lebih berwarna gitu. Kalau misalkan hitam itu kuning, ataupun di sini juga warna putih juga tidak masalah. Ini harus kontras. Kemudian juga satu lagi, kalau kalian misalkan ya salah masukin layout gitu ya. Contoh misalkan yang ini. Nah, ini misalkan contoh ya. Ini pendahuluan. Lalu di sini nanti ada gambar misalkan gambar gitu ya. Saya masuk gambar ini contoh ya. Nah, kalau kalian mau menginput sebuah tulisan, jangan menimpa gambarnya. Misalkan ini adalah menimpa gambar. Nah, seperti ini misalkan. Ini itu tidak bagus karena tulisannya menimpa gambar. Jadi ataupun ada background gitu. Kalian cari background, kemudian di download itu. Saya cari online sini. Wallpaper. Kan saya contohin ya. Kemudian juga untuk background kalau bisa itu jangan yang seperti ini. Kenapa? Karena ramean warnanya. Jadi ini kalau di belakang gambar itu kita harus tekan arrange lalu bring to font. Ini adalah menimpa gambar. Karena ini warnanya keramaian, mungkin menurut kita bagus, tapi belum tentu menurut orang lain gitu. Ini kalau seperti ini tidak enak. Ya, aku mati. Habis ya. Oke, baik. Nah, seperti ini. Jadi kalau bisa pertama jangan keramaian gambar backgroundnya, kemudian juga jangan menimpa gambar. Kalau bisa sih misalkan tadi ya menggunakan layout yang ini. Jadi gambarnya bisa di samping sini. Seperti itu. Baik, ada yang mau ditanyakan sebelum kita selesai? Ada. Oke, kalau tidak ada saya absen dulu. Bapak izin bertanya. Iya. Kalau misalnya tadi presentasi kan ada waktunya. Nah itu tuh kalau misalnya kita mau presentasi itu di Zoom atau di mana tuh
kelihatan gitu Pak waktunya share screen-nya? Kalau di Zoom nggak kelihatan, cuman apa ya, kita bisa menghitung lagi untuk presentasinya. Jadi sebelum kita presentasi tadi ya, saya lagi hendaknya kita menghitung waktunya. Jadi yang tadi di slideshow, nah sini rehearse timing. Jadi kita bisa hitung sendiri waktunya. Misalkan ini sini biasanya kan presentasi penggunaan kesehatan. Jadi kalian cerita secara global dulu. Alat kesehatan ada bermacam-macam. Ada untuk ada stetoskop, ada misalkan apa ya, mikroskop dan lain-lain ya. Nah, untuk terapi, untuk operasi terapi di sini juga ada bermacam-macam tergantung dari uh, terapi yang akan digunakan. Namun di sini saya akan mempresentasikan sebuah alat yaitu namanya inhalasi. Dan selanjutnya misalnya pendahuluan. Okupasi terapi itu ada berbagai macam. Ini satunya apa, ada alat-alatnya bermacam-macam juga dan lain-lain gitu ya, misalnya ini pendahuluan gitu. Nah di sini baru masuk ke jenis-jenis alat okupasi terapi. Kan itu ada yang namanya yang saya juga nggak tahu ya sebenarnya alat-alat okupasi terapi gitu. Makanya disebutkan dan dijelaskan, tapi jangan sampai copy paste dari Word gitu. Copy paste dari Word, jadi dijelaskan aja poin-poin saja, misalkan inhalasi atasnya, lalu bawahnya ada alat tiny belt dan lain-lain gitu. Saya juga ngerti. Nah, kemudian di sini ada, ini baru masuk kontennya, jadi alat inhalasi. Alat inhalasi ini ada spesifikasinya. Misalkan dia akan memanaskan beberapa menit gitu ya, dan lain-lain. Itu mungkin nanti setelah itu baru ada lagi, jadi masuk ke misalkan cara penggunaan alatnya. Itu tadi saya dikasih tahu itu 1 menit gitu. Jadi sebelum kita presentasi boleh kita ya presentasi dulu gitu. Jadi untuk mengukur waktunya. Tapi juga disparekan waktunya. Jadi misalkan kalian 1 menit gitu. Ini 2 menit nantinya, jadi spare 1 menit. Takutnya kelebihan. Tapi misalkan kalau dikasih waktunya 15 menit, jadi kalian harus presentasi 12 menit. Gitu. Soalnya biar spare-nya. Gimana? Baik Pak, terima kasih. Ya. Ada lagi yang lain? Pak, terkait Ya. gimana ya Pak mekanismenya terkait ujian? Ya, ada lagi yang lain? Itu Pak terkait ujian Pak. Oh, terkait ujian. Untuk ujian nanti mungkin saya infokan di hari Minggu ya. Uh, harus Pak, saya juga masih bingung ya antara pilihan ganda atau esai gitu ya. Tapi kemungkinan sama, kirimnya ke
ke ini ujian kampus@gmail.com gitu. Mungkin ya. Tapi nanti saya infokan kembali. Kalau misalnya itu berarti dari Word apa dari kemarin Excel materinya, Pak? Oh iya, materi itu dari Excel, nggak dari Word. Dari Excel sampai PowerPoint. Baik, terima kasih, Pak. Ya, ya ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih semuanya telah bersedia mengikuti kuliah teknologi informasi. Kemudian saya mohon maaf jika banyak kekurangan yang semuanya itu datang dari saya. Dan kalau kebenaran itu dari Allah, kemudian juga ya semoga kalian itu mendapatkan nilai yang bagus, dan tapi tidak juga dapat nilai yang bagus juga karena semuanya itu harus diaplikasikan di luar sana. Jadi misalkan contoh kalian itu mendapat nilai A, itu kalian harus pertanggungjawabkan. Pertanggungjawabkan nanti ketika ditanya, oh kamu dapat A nih, apa yang kamu bisa? Gitu. Ini kalian kan pasti nanti ditanya, kalian mahir apa nih untuk teknologi informasi ini? Nanti kalian bisa ceritakan, ya. Ya, jika saya titip pesan satu pesannya, jika kalian nanti sudah kerja, kemudian kalian menerapkan Office dan kalian ingat gitu, misalkan saya pernah diajarkan Pasca Tantra seperti ini gitu. Ya, saya tidak meminta apa-apa, saya hanya minta doa kalian saja karena ini sedikit aja ya. Jadi kalau nanti sudah berpindah alam itu memang yang akan mengikuti kita itu cuma ada 3 gitu. Pertama amal soleh, kedua doa dari anak soleh, ketiga adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi ketika kalian berdoa, saya dapat. Ya, terima kasih semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih banyak, Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Ya.